alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah. Dialah yang menyatukan hati para hambanya, dan mungkin karena kesamaan akidah dan kesamaan manhaj dalam beragama, Anda menempatkan pilihan untuk umroh di tempat kami. Karena di antara jamaah, di antara pertimbangan terbesar, kenapa saya ikut bergabung dengan travel A, travel B, atau umroh bareng A, bareng B? Karena kita punya kesamaan akidah, punya kesamaan cara beragama, dan kita berharap mudah-mudahan nanti ketika melaksanakan ibadah itu semuanya sesuai panduan sunnah. Dan seperti biasa, saya akan kebagian materi berkaitan dengan fikih tata cara umroh. Insya Allah materinya sama seperti tahun kemarin. Maka Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi pelanggan umroh bareng ANB sebelumnya, tidak ada perubahan. Ada yang sudah pernah ikut umroh bareng ANB sebelumnya? Angkat tangan. Nggak kelihatan. Belakang, satu. Ya, ada lagi? Baik, ada yang umrohnya baru pertama kali? Pertama kali? Insya Allah, cukup banyak. Alhamdulillah. Yang ibu-ibu yang pertama kali ada? Baik. Baik. Insya Allah kami selalu berkomitmen untuk memberikan bimbingan kepada Bapak Ibu sesuai ilmu. Sehingga apa yang kami sampaikan ada landasannya. Maka kalau sekiranya nanti Anda menjumpai pernyataan kami atau arahan kami, kok tidak punya sumber landasan, protes saja ya. Karena kita punya tagline beribadah dengan ilmu. Baik. Selanjutnya. Inilah prinsip kita. Al-qaul, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Kita dalam beribadah itu berilmu terlebih dahulu sebelum melaksanakan amal maupun mengucapkan sesuatu. Sekarang kita akan lihat beberapa pengertian berkaitan dengan umrah. Umrah secara bahasa artinya ziarah. Kalau haji secara bahasa artinya bersengaja. Sementara secara istilah maknanya adalah ziarah ke Baitullah, Ka'bah dengan tata cara tertentu, mencakup ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Baik. Jadi gambarannya seperti ini. Di sini ada ibadah umroh. Kemudian ada ibadah haji. Nah, sebelum orang mau melaksanakan ibadah umroh dan haji, maka dia harus melintasi sebuah batas. Batas ini namanya ihram. Batas ini namanya apa? Ihram. Maka si A ketika dia mau haji atau umroh, dia harus melalui batas ihram. Demikian pula ketika dia haji, harus melalui batas ihram. Ihram itu intinya apa, Pak? Niat. Niat untuk apa? Ya, untuk ihram. Saya berniat untuk ihram. Ketika orang sudah memasuki batas ihram, maka berlaku semua larangan yang tidak boleh dikerjakan sepanjang ihram. Baik ihram umroh maupun ihram haji. Sehingga ada larangan di situ namanya larangan ihram. Larangan ihram itu berlaku bagi umroh maupun haji. Sudah? Selanjutnya, apakah ada pakaian tertentu, pakaian khusus untuk ihram? Yang ada adalah pakaian yang dilarang untuk ihram. Kalau laki-laki tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai baju yang membentuk lekuk badan, tidak boleh pakai tutup kepala, dan seterusnya. Kalau wanita, Nabi SAW mengatakan, wala tantaqibil mar'ah
Wanita tidak boleh pakai niqab. Kemudian tidak boleh pakai wewangian, sebagaimana lelaki juga tidak boleh pakai wewangian. Itu semuanya larangan ihram. Kita lanjutkan. Hukum umrah. Umrah hukumnya wajib bagi yang wajib untuk haji. Sehingga kalau ada istilah haji sunnah itu apa? Haji sunnah. Haji yang kedua dan seterusnya. Sehingga haji sunnah itu bukan umrah. Karena umrah sendiri itu hukumnya wajib. Sehingga ada umrah wajib, ada umrah sunnah. Umrah wajib itu apa, Pak? Umrah yang pertama. Itu umrah wajib. Berikutnya, syarat wajib umrah. Siapa sih orang yang berkewajiban untuk umrah? Orang berkewajiban umrah ketika dia memenuhi syarat. Muslim, balik dan berakal, merdeka, punya kemampuan berupa bekal dan kendaraan. Bapak sudah punya bekal dan kendaraan? Sudah. Sudah beli pesawat? Dan ada mahram untuk wanita. Kemudian, mikot sekarang. Dilihat dari kondisi waktu dan tempat ibadah, di sana ibadah terbagi menjadi 4. Ada ibadah yang hanya boleh dilakukan di waktu tertentu dan tempat tertentu, itulah haji. Maka orang haji di luar musim haji nggak diterima. Kalau ada orang yang wukuf di Arafah di luar tanggal 9 Dzulhijjah, diterima nggak? Tidak. Pak, daripada suk-sukan, ya, daripada rebutan gon, tak geser saja. Saya wukufnya tanggal 8. Ya monggo, tapi nanti pulang bukan jadi Pak Haji. Ya. Yang kedua, ibadah yang waktunya tertentu, tapi tempatnya bebas. Contohnya puasa Ramadan. Ini hanya ada di Ramadan saja. Yang ketiga, tempatnya tertentu, tapi waktunya bebas. Contohnya umrah. Tempatnya hanya di situ, tidak boleh di tempat yang lain. Dan umrah itu waktunya bebas. Yang keempat, ibadah yang tempat dan waktunya bebas. Seperti membaca Al-Quran, dzikir, sholat sunnah, dan seterusnya. Sudah? Nah, berikutnya, karena umrah dan haji itu tempatnya tertentu, bedanya apa antara umrah dan haji? Kalau umrah, waktunya bebas. Kalau haji, waktunya tertentu. Maka kita perlu membahas tentang masalah mikot haji dan umrah. Jadi ceritanya begini. Ketika orang mau menghadap Allah, ada orang mau menghadap Allah. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus persiapan. Kalau sholat, dia persiapan dengan bersuci terlebih dahulu. Kalau orang mau umrah, maka persiapannya jauh sebelum dia sampai di kota suci. Yaitu di mana? Di Mikot. Maka di situ ada batas wilayah kota suci. Ini kota suci. Nah, di dalam kota suci ini ada Masjidil Haram. Dan ada batas wilayah Mikot. Dan mikot ini tidak simetris. Ada yang jauh, ada yang lebih dekat. Nah, ini batas mikot. Sehingga kalau orang mau masuk ke tanah suci untuk ibadah di pusat kiblat, persiapannya jauh. Dia sudah persiapan. Apa persiapan yang dia lakukan? Dia tinggalkan aneka larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika apa tadi? Larangan apa? Jangan sebut larangan umroh ya, larangan ihram. Paham? Baik. Apa saja Pak larangannya? Ya, tadi kita sebutkan masalah pakaian ada larangannya, masalah wangian, pakai parfum, kemudian hubungan antar sesama, tidak boleh hubungan badan, tidak boleh menkhidbah, melamar, akad nikah, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Nah, batasan yang demikian tidak simetris tadi ya. Yang disebut dengan mikot itu apa saja? Jadi posisi mikot yang tidak simetris ini beberapa titik merupakan jalur orang melakukan perjalanan menuju kota suci. Ada banyak jalur. Ada banyak sekali jalur. Nah,
Karena ada banyak jalur, maka Nabi SAW menetapkan ada 5 titik yang itu sering dilewati orang. Kalau Madinah, Dzulkhulaifah paling jauh. Kalau daerah lain, beliau tetapkan di titik ini, titik ini, titik ini. Sudah. Jadi, siapa yang menetapkan batas kota suci? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu siapa yang menetapkan mikot-mikot tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kurang lebih titik mikot berikut ini. Ada Dzulkhulaifah atau Bir Ali. Ini mikotnya orang yang datang dari Madinah. Kemudian ada Al-Juhfah atau Khirab. Ini mikotnya orang yang datang dari Syam. Syam itu di mana sih, Pak? Utaranya Jazirah Arab. Saudi, sebelah utaranya Saudi itu namanya daerah Syam. Sekarang ada negara Yordan, Palestina, kemudian Lebanon. Nah, itu masuk wilayah Syam, termasuk Suriah. Nah, sekarang mikotnya orang Syam ini berada di daerah namanya Robiq. Daerah namanya Robiq. Kenapa kok di Robiq, Pak? Robiq ini utaranya Juhfah. Karena Juhfah ini pernah didoakan oleh Nabi SAW, wangkul humaha ilal Juhfah. Pindahkan demamnya penduduk Madinah ke arah Juhfah. Maka siapapun yang tinggal di situ demam. Oleh karena itu, Juhfah tidak lagi dipakai sebagai mikot, tapi mikotnya dipindah ke Robiq. Kemudian ada Qarnul Manazil atau As-Sailul Kabir. Ini mikotnya orang yang datang dari timur. Datang dari timur berarti Irak, Iran, termasuk orang Qatar, orang Riyadh, itu mikotnya Sailul Kabir. Lalu Yalamlam yang datang dari daerah selatan. Nah, kalau Indonesia dari timur atau dari selatan, Pak? Kalau Indonesia dari timur atau dari selatan? Dari selatan. Kenapa kok selatan? Karena pesawatnya dari selatan. Ini pesawatnya dari selatan dulu, baru ke utara gini. Nyebrang, kemudian baru masuk ke Jeddah. Nah, karena Indonesia umumnya pesawatnya itu dari selatan, maka mereka mengambil mikot di Yalamlam. Tapi besok kita tidak landing di Jeddah. Landing kita di mana? Madinah. Maka mikot kita di Bir Ali. Jadi saat sampai di Madinah, posisi kita belum berikhram. Dari Madinah menuju Mekah, kita ganti kain ikhram. Kemudian Datu Irkin, ini yang berasal dari jalur dengan jalurnya orang Irak. Selanjutnya, apa yang dilakukan ketika di mikot? Yang dilakukan ketika di mikot, satu, bersih-bersih. Karena nanti sepanjang ikhram kita tidak boleh bersih-bersih. Potong kuku, potong-potong yang bisa dipotong. Yang kedua, mandi besar. Anjuran mandi besar ini berlaku baik dalam keadaan suci maupun haid. Sehingga wanita haid nanti ikut rombongan kita melakukan kegiatan umroh dan tidak boleh tidak ambil mikot. Untuk besok mandinya dilakukan di hotel. Kok di hotel, Pak? Karena kalau di mikot biasanya agak repot. Makanya mandi dulu di hotel, baru kemudian nanti berangkat, terus mampir mikot, tinggal sholat, lalu berangkat melanjutkan perjalanan. Dan nanti karena Anda akan naik kereta, ya, maka Bapak Ibu dari hotel, kita nanti ke Bir Ali, sudah? Tidak harus sholat karena di waktu duha, berarti tidak bertepatan dengan waktu sholat wajib. Kemudian nanti kita langsung berangkat ke stasiun, terus naik kereta. Baik. Bagi lelaki boleh menggunakan minyak wangi di badan, bukan di kain ikhram. Jadi sebelum melintasi mikot, maka boleh pakai minyak wangi. Jadi di hotel badannya dilumuri minyak wangi itu boleh. Kalau umroh, Pak, insya Allah cukup pendek. Kalau haji, waktunya bisa berhari-hari nggak ganti baju, nggak ganti kain ikhram. Sehingga untuk haji terkadang lebih butuh untuk membersihkan badan,
Karena dia harus melakukan perjalanan yang cukup lama dan waktu yang lama untuk tetap bertahan ihram. Dari mulai tanggal 8, 9, 10 baru ganti baju, 3 hari. Sehingga biasanya jamaah haji itu sampai kain ihramnya lusuh, kuning, bau, dan seterusnya. Saking lamanya dia pakai selama 3 hari, kadang nggak ganti-ganti, meskipun boleh ganti. Kalau umroh hanya sebentar, sekian jam selesai. Berikutnya memakai pakaian ihram. Bagi yang laki-laki ada pakaian khusus. Dianjurkan memulai ihram setelah sholat fardu. Jika tidak, maka dianjurkan sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah wudhu atau tahiyatul masjid di masjid miqat. Kalau sholatnya di bis boleh nggak Pak? Boleh. Karena sholat ketika mau melaksanakan ihram, ini sifatnya sholat sunnah, sehingga boleh di atas bis, boleh di masjid, dan seterusnya. Setelah sholat, segera naik kendaraan. Nah, di atas kendaraan, nanti kita akan mengucap kalimat ihlal, labbaikallahumma umratan. Coba diulangi. Labbaikallahumma. Labbaikallahumma umratan. Kalau Anda umrah untuk kali yang kedua dan seterusnya, dan mau diatasnamakan orang lain, alias mau badal. Yang mau badal bagaimana Pak? Yang mau badal. Syaratnya 1, sudah pernah umrah. Walaupun sudah lama. Yang kedua, badal untuk yang sudah meninggal atau yang tidak mampu. Atau yang tidak mampu. Baik. Nah, kalau mau badal, maka nanti pada saat umrah, dia mengucapkan labbaikallahumma umratan an titik-titik. Titik-titik ini siapa Pak? Nah, mau membatalkan siapa? Saya mau badalin Bapak, labbaikallahumma umratan an abi. Saya mau badalin kakek, labbaikallahumma umratan an jaddi, dan seterusnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya sebut saja labbaikallahumma umratan an simbah. Tapi dia tahu simbah siapa yang dimaksud. Mbahmu kan ya. Mbahmu mbah yang mana ini? Kan banyak mbahmu, ada mbah A, mbah B. Ya maksud saya simbah putri dari bapak. Kalau tahu namanya mungkin lebih bagus. Labbaikallahumma umratan an simbah walijah misalnya ya. Lanjut. Berikutnya adalah rukun dan wajib umroh. Untuk rukun umroh ada 3. Berikhram. Dimulai dari titik mana? Dari titik miqat. Inti dari ikhram itu apa tadi? Niat untuk memulai umroh atau niat untuk ikhram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Baik. Dan inti dari ikhram adalah niat. Saya sedang ikhram. Kata kuncinya itu. Sedangkan memakai kain ihram ini karena dalam rangka menghindari larangan. Laki tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Maka dia pakai kain ihram. Kemudian kewajibannya. Berihram ketika memasuki mikot. Jadi ihramnya harus di mikot, tidak boleh setelah mikot. Yang kedua, bertahalul dengan menggundul atau motong sebagian rambut. Sehingga tahalul hukumnya wajib. Keterangan, meninggalkan rukun umrohnya tidak sempurna dan wajib diulangi. Bahasa lainnya batal. Kalau sampai enggak sa'i, umrohnya batal. Meninggalkan kewajiban, umrohnya tetap sah. Dan karena kesalahan tersebut, dia harus bayar dam. Dan apabila orang melakukan hubungan badan sebelum tahallul, maka wajib membayar seekor kambing. Ini kasus yang beberapa kali terjadi. Ada jamaah selesai tawaf, sa'i, terus balik ke hotel.
belum tahallul. Begitu sudah masuk kamar, ganti baju. Belum cukur. Ketemu teman-teman yang lain. Loh, Bapak belum cukur kok sudah ganti baju? Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? A. Mengulang tawaf dan sa'i. B. Segera melepas bajunya. C. Ikut umroh bareng ANB untuk yang berikutnya. D. Segera ganti kain ihram, kemudian tahallul. Apa yang harus dilakukan? Jawabannya D. Dan saya menjumpai kasus seperti ini berkali-kali. Bahkan umrah yang kemarin saja, yang September itu ada yang kayak gini. Dia belum cukur, sudah ganti baju. Karena kan kalau cukur tuh antri, Pak. Nah, mungkin dia merasa kecapean, terus ingin segera masuk kamar. Beliau kemudian masuk kamar, mandi, terus ganti baju. Nah, kalau seperti ini, jika dilakukan dengan sengaja, maka kena fidyah. Tapi kalau dilakukan dengan tidak sengaja, maka yang bersangkutan segera ganti kain ihram, kemudian ngantri cukur. Dan tidak ada kewajiban apapun. Baik, selanjutnya. Tata cara umroh. Saat berada di atas kendaraan ketika di miqat, dengan posisi sudah berikhram, mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan. Kalimat ini namanya ihlal. Namanya apa? Ihlal. Dan sekali lagi kalau Anda atas nama orang lain maka ditambahkan an titik-titik. Labbaik Allahumma umratan an Simbah Walijah. Labbaik Allahumma umratan an abi. Labbaik Allahumma umratan an ummi, dan seterusnya. Setelah itu membaca kalimat syarat. Ada namanya kalimat syarat. Bagaimana kalimat syaratnya? Kalimat syaratnya, coba ada nggak di sini? Oh, enggak ada. Kalimat syaratnya Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat terakhirku adalah tempat di mana engkau menahanku. Baik, coba kita ulang ya. Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Diulang, hafal enggak? Enggak seragam. Kurang kompak. 3, 2, 1. Alhamdulillah, memang saya cocok jadi guru TK ya. Baik. Jadi apa fungsinya kalimat syarat ini? Kalau seseorang sudah mengambil miqat, kemudian dia mengucapkan kalimat syarat ini. Misalnya qadarullah dalam perjalanan terjadi resiko tertentu. Mungkin piyambake sakit, barangkali yang bersangkutan sakit atau apa, sehingga harus dirawat di rumah sakit dan tidak bisa menyelesaikan. Maka bisa langsung tahallul dan tidak perlu bayar dam. Tapi kalau dia tidak mengucapkan kalimat syarat tadi, kemudian ada penghalang, mungkin karena sakit atau yang lain, kemudian beliau opnam sampai pulang, beliau tidak berhasil untuk tawaf dan sa'i. Karena tidak mengucapkan kalimat syarat tadi, maka beliau boleh tahallul karena sakit dan nanti bayar dam. Jadi kalimat Allahumma mahilli haitsu habastani itu harganya 5 juta. Karena senilai dengan seekor kambing. Baik. Nah, selanjutnya, kendaraan melanjutkan perjalanan melewati batas tanah haram, jamaah dianjurkan memperbanyak kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik sampai akhir. Selama di perjalanan hingga masuk Masjidil Haram mendekati rukun Hajar Aswad. Karena talbiyah ini dihentikan tepat ketika tawaf mau dimulai. Talbiyah dihentikan tepat ketika tawaf mau dimulai. Jadi kalau misalnya masuk Masjidil Haram antri, Pak. Karena saking banyaknya jamaah.
bulan Ramadan nanti lebih padat. Mungkin ada yang sudah pernah umroh, bulan Ramadan nanti bisa lebih padat. Ada nggak yang sudah pernah umroh Ramadan? Yang sudah pernah umroh Ramadan, Insya Allah. Baik, Insya Allah sudah tahu situasinya ya. Jadi bulan Ramadan lebih padat. Sehingga masuk ke matof, ke tempat tawaf, itu kadang ngantri. Nah itu talbiyah nggak berhenti. Terus sampai ketika sudah mendekati matof, baru kita hentikan talbiyah. Lalu iddiba, di mana untuk yang bapak-bapak, kain ikhramnya dibuka kanan atau kiri Pak? Jangan sampai salah ya. Nah, dibuka yang sebelah kanan. Kemudian kita tawaf. Baik. Selama di perjalanan dengan mengenakan kain ikhram tetap dianjurkan menutup kedua pundaknya dengan kain ikhram bagi laki-laki. Jadi kedua pundak hukum asalnya ditutupi kecuali satu, pas tawaf saja. Dicatat itu Pak ya. Pundak selalu ditutupi kecuali hanya pada saat tawaf saja. Kalau sa'i Mas, sa'i ditutup. Kalau dari hotel ke Masjidil Haram ditutup. Nanti baru dibuka setelah mau tawaf. Begitu mau mendekati Hajar Aswad, baru pundak kanan ini dibuka. Membuka pundak kanan hanya dilakukan saat melakukan tawaf kudum. Tawaf kudum itu apa sih Pak? Tawaf saat Anda baru datang di Masjidil Haram. Setelah masuk Masjidil Haram langsung melakukan tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. Baik. Agar tidak hanya teori, sekarang saya akan turun untuk kita latihan praktek. Cek. Baru apa? Sudah dicuci belum? Bismillah. Kain ikhram kenapa warnanya putih? Ya tidak harus putih Pak. Bapak mau pakai pink boleh, ya. Ungu juga silahkan. Tapi nanti wagu, ya. Gak umum. Ya. Oh, baik. Jadi mengenai warna itu bebas. Hanya saja kain ikhram itu dua helai. Yang bawah namanya izar. Izar bahasa kita sarung. Yang atas namanya rida. Bahasa kita apa rida itu? Yes, pokoknya kain penutup atas. Sudah? Kemudian berkaitan dengan kain ikhram ini, Anda menerima kain ikhram ini baru. Dan biasanya kain baru itu banyak debu kain. Potongan-potongan benang yang putus itu Pak. Dan itu cukup mengganggu kalau tidak dibersihkan. Maka saya sarankan jika Anda punya kain yang lama, gunakan kain lama. Ikhram yang baru gimana? Dijual boleh ya. Insya Allah. Kalau dikembalikan ke panitia boleh, tapi nggak tahu ada gantinya nggak itu. Oh enggak ada, karena sudah paket ya. Jadi nanti kain ikhram ini yang menerima baru silakan dicuci ya. Dicuci tanpa sabun yang wangi. Kalau Anda punya sabun yang tidak wangi, kayak dulu sabun cap kodok nih Pak, ya, itu silakan. Tapi kalau sabunnya wangi, tidak boleh. Sebab di kain ikhram tidak boleh ada parfum. Baik parfumnya dari sabun maupun yang lain. Gitu Pak. Jadi tugasnya apa? Cuci tanpa sabun yang wangi. Kalau nggak punya sabun yang tidak wangi, Bapak kopiok saja pokoknya. Pakai air dicuci, dirontokkan debu-debu kain itu, agar nanti bisa lebih nyaman ketika dimanfaatkan. Baik. Selanjutnya, setelah kita tiba di mikot, maka yang pertama kali dilakukan apa? Kalau sudah tiba di mikot. Apa yang dilakukan ketika sudah tiba di mikot?
Anda ketika tiba di mikot, tadi dianjurkan untuk sholat apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat duha, atau sholat, ada yang mengatakan dianjurkan sholat sunnah ikhram, sebagaimana keterangan An-Nawawi. Baik, kalau misalnya kita meyakini saya mau sholat sunnah ikhram, silahkan. Anda niatnya sholat sunnah ikhram. Baik, lalu setelah itu balik ke bis, di atas bis sudah dalam posisi terbebas dari semua larangan ikhram. Kemudian kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan. Kemudian mengucapkan kalimat Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah, kalimatnya cuma dua itu saja. Labbaik Allahumma umratan. Satu lagi. Allahumma mahilli haitsu habastani. Kalau belum hafal, saya kasih tugas besok di Jakarta setoran. Siap insya Allah ya? Baik. Allahumma mahilli haitsu habastani. Sudah? Nah, setelah itu bis akan berangkat. Pastikan sudah tidak ada lagi larangan ikhram yang masih melekat. Kami tidak akan ngecek, Pak, celananya buka, Pak. Tidak mungkin ngecek kayak gitu ya. Sehingga kita cuma percaya saja. Ya. Maka dalam posisi ini, pastikan sudah tidak ada larangan-larangan yang masih melekat. Lalu selama perjalanan kita mengucapkan kalimat talbiyah sebanyak-banyaknya sampai Anda capek tidur. Nanti bangun talbiyah lagi, capek tidur lagi. Baik, boleh nggak Pak ngobrol yang lain? Boleh. Karena tidak dilarang untuk bicara. Hingga kita tiba di Mekah, langsung Anda masuk ke hotel, setelah dapat kamar, nanti biasanya jamaah akan diminta untuk silahkan istirahat dulu. Kita umumkan jam sekian kumpul untuk berangkat ke Masjidil Haram. Hotel kita namanya Mira Ajiat, dari Masjidil Haram sak pelintengan. Ya walaupun nggak dekat-dekat amat. Memang ada sebagian hotel yang sangat dekat dengan Masjidil Haram, begitu pleset sudah sampai Masjidil Haram ya. Tapi kita nggak kayak gitu hotelnya, sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh jamaah. Atau kita mau pindah hotel? Baik. Berangkat dari hotel ke Masjidil Haram masih tetap bertalbiyah sampai begitu mendekati tempat tawaf, talbiyah dihentikan. Udah? Terus kita ngapain? Melakukan iddiba, khusus bagi yang laki-laki. Kalau yang ibu-ibu Pak, ya enggak usah. Misalnya jilbabnya tak selemparnya gini, wah enggak usah ya. Iddiba tadi gimana? Lengan kanan dibuka. Anda mau kasih peniti boleh, cepet baju juga boleh. Karena benda-benda seperti ini tidak dilarang ketika digunakan sebagai pengaman pada saat menggunakan kain ihram. Nah, setelah itu langsung menuju ke Hajar Aswad. Hajar Aswad atau Ka'bah berada di sebelah kiri kita, sehingga posisi iddiba lengan kanan terbuka. Ada 4 sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Hajar Aswad. Sunnah yang pertama, mencium langsung. Sunnah yang kedua, tangannya disentuhkan ke Hajar Aswad, lalu tangannya dicium. Sunnah ketiga, menggunakan tongkat. Dulu Nabi SAW pakai tongkat, tongkatnya disentuhkan ke Hajar Aswad, terus ujung tongkatnya dicium. Dan 3 sunnah ini mustahil bisa dilakukan. Kecuali kalau Bapak bawa galar. Tahu galar? Tahu ya. Karena itu ada keringanan. Walhamdulillah, sunnah yang keempat, cukup isyarat tangan. Tanpa ciuman. Jadi ciuman itu hanya untuk 3 sunnah yang pertama tadi ya. Mencium langsung, menyentuh tangan, atau pakai tongkat kemudian dicium. Kalau 3 ini tidak bisa, cukup isyarat tangan, melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad, ya dikira-kira saja. Tidak harus pas, udah pas belum pas. Nah ini malah ketabrak ngurine ya. Karena terlalu sibuk ngepas nih gimana Pak? Nggak ada garis. Adanya di sebelah kanan ini agak jauh, lampu berwarna hijau.
Nanti Bapak lihat lampu warna hijau sudah lurus, dah kira-kira saja. Terus berisyarat membaca Bismillahi Allahu Akbar. Selanjutnya tawaf. Kalau yang bapak-bapak bisa lari-lari kecil, silahkan sambil lari kecil. Namanya rimal. Rimal itu apa? Lari-lari kecil. Anda lari-lari kecil, doanya bebas, bacaannya bebas. Pak, nanti apakah doanya dipandu Ustadz? Jangan terlalu bergantung kepada Ustadz. Sehingga kita mengajarkan kedewasaan bagi para jamaah. Kalau Bapak punya doa-doa sendiri yang mau Bapak lantunkan ketika tawaf, silakan. Karena doanya bebas. Gak bisa bahasa Arab ya Pak. Boleh pakai bahasa apapun. Sebab sepanjang tawaf itu, bacaan yang disyariatkan cuma dua. Satu, saat di Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ketika kita berada di Rukun Yamani, lalu perjalanan dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika panjang sekali karena mungkin antri, Anda bisa jadi membaca Rabbana atina fid dunya hasanah berkali-kali. Tidak cuma membaca sekali. Hafal insya Allah ya. Ada yang belum hafal Rabbana atina fid dunya hasanah? Kalau belum, nanti kami daftarkan di MIPS. Sudah hafal semua ya? Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang repot, tidak ada yang sulit. Doanya demikian mudah. Kami sediakan buku doa itu, silahkan nanti bisa dibaca sendiri. Anda juga boleh baca doa-doa yang lain. Pak, kalau saya dititipi teman saya gepok di sini dongo tok, Pak. Ya, kalau mau dibaca satu-satu juga silahkan. Nek kober ya. Tapi kalau misalnya kita mau berdoa sendiri, memohon kepada Allah, A, B, C, silahkan. Udah? Untuk putaran yang ketiga, yang bapak-bapak dianjurkan untuk apa? Lari kecil. Putaran 4 sampai ke 7 dianjurkan untuk jalan kaki biasa. Baik. Kemudian kita lihat di sini. Bahwa di Ka'bah itu ada berapa pojok? Ka'bah ada berapa pojok? Ada berapa pojok? 2. Ka'bah itu aslinya ada 2 pojok. Pojok apa saja Pak? Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Karena aslinya dulu Ka'bah di sini ya, itu melingkar. Gitu. Makanya kalau sekarang ditandai dengan adanya Hijir Ismail. Sehingga pojok-pojok yang lain tidak perlu disentuh karena aslinya hanya 2 pojok. Hanya saja di zaman Bismillah. Hanya saja di zaman orang Quraisy, orang musyrikin Quraisy yang waktu itu sempat Ka'bahnya runtuh gara-gara kebanjiran. Mereka tidak bisa membangun Ka'bah utuh, sehingga bagian yang ada di sini dikasih penanda, garis setengah lingkaran. Namanya apa? Hijir, nggak ada hubungannya dengan Nabi Ismail. Hijir itu artinya batu. Udah? Selanjutnya, setelah kita sampai di Rukun Yamani, dianjurkan untuk menyentuh tanpa membaca. Dianjurkan untuk menyentuh tanpa membaca. Khusus di Rukun Yamani. Khusus di Rukun Yamani ya. Dianjurkan untuk apa? Menyentuh. Tapi tanpa membaca. Nggak ada bacaan apapun. Kalau nggak bisa nyentuh Pak, tidak ada anjuran apapun. Jadi tidak ada isyarat. Beda dengan Hajar Aswad. Kalau nggak bisa nyentuh, isyarat. Saya ulangi lagi. Hajar Aswad ada berapa sunnah? 4. Apa saja Mas? 1, 2, 3, 4. Ya, baik. Kalau Rukun Yamani ada berapa sunnah? 1. Nyentuh saja. Kalau nggak bisa nyentuh Pak, ya sudah. Tidak perlu diapa-apain. Dan itu pun sifatnya anjuran. Nah, ketika kita sudah sampai di Rukun Yamani, sambil berjalan menuju Hajar Aswad, kita membaca
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di Hajar Aswad diulangi lagi. Bismillah Allahu Akbar. Putar lagi. Sampai 7 kali. Udah? Kasus pertama. Bagaimana jika batal? Kalau Anda batal di tengah putaran tawaf, maka yang bisa Anda lakukan, silahkan menepi, cari galon zam-zam. Silahkan wudhu dengan menggunakan galon zam-zam itu. Nah, biasanya kan ada selokan-selokan kecil yang ditutupi itu. Nah, bisa di atas selokan itu, sehingga air wudhu kita akan netes di situ. Tidak akan dimarahi, diizinkan. Kemudian, kalau ketinggalan rombongan, jika Anda ketinggalan rombongan, maka mulainya dari titik terakhir waktu batal. Batalnya tadi di mana, Pak? Batalnya tadi di sana ya, Mas. Nah, berarti Bapak ke sini terus melanjutkan. Kalau sudah dapat 3, tinggal melanjutkan sisanya sehingga tidak perlu dimulai dari awal. Jelas ya Allah? Baik. Ibu-ibu bagaimana? Sama. Lah wudhunya gimana? Ibu-ibu wudhu tidak mungkin keluar. Kalau Anda keluar mungkin nggak bisa masuk. Dan kalaupun bisa masuk, ya, rombongannya sudah sampai hotel, dia enggak. Maka ibu-ibu juga ketika wudhu sama. Berarti gimana Pak? Pastikan, 1, Anda sebelum pakai kaos kaki dalam posisi sudah wudhu. Sehingga nanti ketika bagian kaki pada saat wudhu tinggal diusap. Yang kedua, untuk mengusap bagian kepala tidak perlu melepas jilbab, tapi cukup di atas jilbab. Udah? Terus bagaimana dengan tangan? Tangan ini kan termasuk rukun wudhu. Ya mau tidak mau harus basah. Sehingga tangannya bisa dibasahi di balik kain. Guyur saja tangannya dengan kain. Ya. Kemudian digosok sebisanya. Pastikan pokoknya kulitnya terkena air. Nah, kira-kira kalau tangannya basah gimana? Boleh enggak? Nanti kalau pulang dimarahi ibu, Pak. Itu dulu hujan-hujanannya. Jadi kalau lengan bajunya basah, ya enggak apa-apa. Anda basahi saja sampai siku. Insya Allah nanti dipakai tawaf, sa'i, sampai hotel kering. Jadi enggak usah takut ketika membasahi anggota wudhu. Bisa dipahami insya Allah? Nah, nanti setelah ini silakan berlatih wudhu dengan membasahi lengan. Dah, ada pertanyaan untuk tawaf? Khusus untuk tawaf. Untuk tawaf. Nah, membelakangi Ka'bah. Apakah boleh membelakangi Ka'bah ketika tawaf? Enggak ada dalil yang melarang membelakangi Ka'bah ketika tawaf. Karena ketika kita selesai tawaf, maka kita mengambil tempat untuk sholat sunnah. Nah, konsekuensinya kita akan menjauh dari Ka'bah. Ka'bah ada di belakang kita. Sehingga tidak perlu seperti ini. Jalan mundur gitu. Memang ada kasus 1-2 orang yang mungkin nanti akan Bapak jumpai. Kok itu jalan mundur? Nah itu karena keyakinan tadi. Sehingga keyakinan datang dari mana? Jarene, Pak. Keyakinan kok jarene. Keyakinan itu tidak boleh dari jarene. Ada Pak kumpulan akidah. Al-Aqidah Al-Jariniyah. Kumpulan akidah jarene. Tidak boleh ya. Sehingga kalau tidak ada sumbernya, tidak ada referensinya, berarti pada asalnya tidak ada. Tidak harus mundur. Ada lagi? Nah. Yang membatalkan tawaf. Semua pembatal wudhu. Itu yang membatalkan tawaf. Sentuhan dengan lawan jenis, kalau Bapak bermadzhab Syafi'iyah, batal wudhu. Jadi nyenggol wudhu lagi. Makanya biasanya orang akan melakukan namanya talfik madhab. Talfik madhab itu pindah madhab di posisi yang dibutuhkan. Karena kalau komitmen dengan madhab ini, wah gimana dengan jumlah orang tawaf yang beragam, tidak hanya rombongan kita 7 bis. Itu yang tawaf itu kalau diwadahi 500 bis mungkin. Tumplek blek jadi satu, saking banyaknya. Ya insya Allah dan kami sendiri mengikuti madhab
dalam hal ini lebih menguatkan mazhab yang mengatakan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tidak batal wudu. Selanjutnya. Yang kami tanyakan ketika lengan yang terbuka ini, karena saking kreditnya di sana rame gitu, golek rombongan yang di belakang itu, terus sebelah ada di sebelah kiri ikut terbuka karena ketarik. J. Ya. Ka'bah menjadi di sebelah kanan bukan sebelah kiri. Oh, balik arah begini karena muter tadi. Insya Allah tidak masalah. Jadi kalau misalnya karena balik arah gini kan bukan karena beliau mau tawaf lawan arus kan. Namun karena kondisi menyesuaikan barang yang gantung di tempat kita. Misalnya tas dan seterusnya. Gitu Pak? Insya Allah tidak masalah. Ya. Selanjutnya. Nah, ada lagi? Menahan kentut boleh. Tapi tolong nanti konsultasi ke dokter dulu ya. Kira-kira berbahaya nggak bagi saya? Kalau Bapak merasa aman, sehingga nahan kentut sebentar, kemudian bisa hilang, insya Allah tidak masalah. Baik. Ada lagi ibu-ibu? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Alhamdulillah. Baik, silakan. Sifatnya anjuran. Jadi lari-lari kecil untuk 3 putaran pertama sifatnya anjuran dan tidak wajib. Baik. Sudah? Kalau sudah selesai, jadi tadi titik terakhir tawaf itu di mana? Di Hajar Aswad. Putaran yang ketujuh sampai di Rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampailah di titik terakhir Hajar Aswad. Perlu berisyarat enggak? Tidak. Karena isyarat ini dianjurkan saat memulai putaran. Nah, sekarang kan Anda sudah selesai 7 putaran. Maka tidak perlu isyarat tangan. Nah, di sini ada namanya Makom Ibrahim. Makom Ibrahim pakai apa ya? Iki nyileh hotel di sini. Ini ya, kelihatan enggak Mas? Enggak kelihatan ya. Nah. Oh, Masya Allah. Baik, taruh sini Mas. Alhamdulillah, di atasnya ini boleh? Bisa di atasnya? Biar kelihatan. Nah, kurang tinggi ya. Nah, lagi. Nah, baik. Baik. Kurang lebih seperti inilah, ya. Dulu Makom Ibrahim itu hanya sebuah batu. Kenapa disebut makom? Tempat berdiri. Hanya sebuah batu yang digunakan oleh Ibrahim sebagai pijakan ketika beliau meninggikan Ka'bah. Sehingga dulu benda ini nempel. Lalu di zaman Umar ditarik ke belakang untuk memberi celah ruang bagi orang yang tawaf. Dulu di zaman Umar ya. Kalau sekarang yang tawaf sudah sampai sana jauh sekali ya. Sehingga ketika kita mau mengambil tempat sholat setelah tawaf, Bapak sudah di titik terakhir di Hajar Aswad. Nah, lengan kembali ditutup. Maka Anda mengembalikan kain ihram seperti semula. Nah, seperti ini. Sudah? Lalu menuju area yang kira-kira bisa dipakai sholat sunnah ba'diyah ada di belakang Makom Ibrahim makin bagus. Kalau tidak bisa, cari di tempat manapun. Semua wilayah Masjidil Haram boleh dipakai sholat ba'diyah tawaf sambil mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, misalnya pas di sini kita sholat, silahkan. Nanti kalau nggak bisa Pak, Anda bisa sholat di sana, di sana, di sana. Nah, biasanya pembimbing akan mengarahkan titik yang paling aman.
dan mohon jaga persatuan dan kesatuan. Sehingga biasanya saya akan mencarikan tempat yang agak masuk. Karena sepi. Kenapa Pak? Nanti nggak kelihatan Ka'bah dong. Sholat kan tidak harus kelihatan Ka'bah. Begitu selesai sholat, karena tidak kelihatan Ka'bah, Anda tidak akan selfie. Tapi biasanya tetap jamaahnya ngilang. Jadi agak masuk begitu, di sebelah kiri nanti ketutup ya. Ketutup, Ka'bah nggak kelihatan. Nah, biasanya jamaah setelah sholat, kemudian dia balik lagi, selfie berbackground Ka'bah. Tolong foto saya ya, backgroundnya Ka'bah. Kok gini? Kenapa ini? Berdoa salah kiblat. Kiblatnya di belakangnya. Baik. Dan ya kami sarankan tidak harus ada kegiatan selfie-selfie seperti itu. Bukan termasuk rukun, apalagi syarat atau wajib, termasuk juga bukan sunnah dalam kegiatan ibadah. Udah? Salat 2 rakaat. Rakaat pertama baca apa? Qul, membaca surat Al-Kafirun. Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah terus surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua, Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Selesai sholat, silahkan berdoa sebanyak-banyaknya. Karena ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Biasanya kami akan tunggui Anda untuk berdoa. Selesai berdoa, kemudian kita menuju ke Zam-Zam. Nah, ada banyak sekali galon-galon Zam-Zam di belakang. Karena puasa, dan nanti kita akan tawaf dalam keadaan puasa, maka sunnah ini tidak bisa kita lakukan. Tapi Anda boleh ngambil. Namun biasanya kalau siang hari Ramadan, Zam-Zam itu ditutup. Sehingga nggak ada. Terus kalau bawa air dikit ya disiramkan ke atas kepalanya bila perlu. Tapi saya kira juga nggak harus. Udah? Setelah itu kita langsung naik menuju ke Bukit Sofa. Saat naik ke Bukit Sofa, misalnya mimbar itu adalah Bukit Sofa. Podium itu Bukit Sofa. Kita membaca apa? Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Setelah sampai di puncak sofa, nanti itu ada tulisannya haddus sofa, batas sofa. Jangan sampai tidak masuk ke batas. Karena kalau belum masuk ke batas, berarti dia belum mencapai sofa. Jadi ada di kaki-kaki bukit itu, dia belum sampai ke batas sofa. Itu terkadang ada orang baru di situ terus dia sudah muter. Nah ini tidak boleh. Nah setelah sampai di batas sofa, Bapak berdiri menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Lalu berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Terus berdoa. Allahumma, 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 Allahumma. Diulangi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamul ahzaba wahdah. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Serius berdoa di sofa, ini kesempatan mustajab untuk berdoa. Serius doa di sofa, karena ini termasuk waktu yang mustajab. Sudah? Selesai 3 kali, ini pun kalau tidak diusir oleh askar. Kalau diusir Pak, ya harus menyesuaikan diri. Kalau tidak, ya bisa beresiko. Sehingga kalau diusir, nanti kita langsung ambil tempat yang lain. Doa lagi. Diusir lagi, pindah lagi, doa lagi. Biasanya seperti itu. Ya. Intinya pokoknya cari tempat aman sebisanya. Kalau sudah mentok tidak bisa, turun. Dan membaca doanya sambil turun. Dah? Marwahnya ada di sana misalnya. Nah nanti di antara sofa dan marwah ada lampu hijau yang panjang.
Ya, kurang lebih jaraknya 100 meter. Maka di rentang lampu hijau itu, ibu-ibu menepi ke kiri. Bapak-bapak lomba lari. Kita lari kencang, sekencang mungkin. Karena di sini sa'i dan as-sa'yu beda dengan ar-ramlu. Kalau ar-ramlu lari kecil, kalau as-sa'yu lari kencang. Kemudian sampai di titik hijau ujungnya. Nah, setelah itu jalan lagi. Ibu-ibunya kan di belakang, ditunggu saja. Rombongan berangkat, naik ke Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah, menghadap lagi ke arah Ka'bah, terus berdoa. Dengan cara yang sama. Gimana kalimatnya tadi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Sebanyak berapa? 3 kali. Caranya sama. Terus naik lagi ke turun. Kemudian ketemu lampu hijau lagi. Lari lagi. Naik ke sofa. Seperti itu 7 kali. Ujungnya di mana? Sofa atau marwah? Ya, marwah. Sehingga dari sofa ke marwah dihitung 1. Marwah ke sofa dihitung 1. Karena 7 ujungnya marwah. Nah, setelah perjalanan terakhir kita sampai di marwah, tidak perlu doa. Dah? Langsung Anda belok ke kanan, di sana ada snacknya. Snacknya di sana kan? Pintu keluarnya itu di sebelah kanan. Sehingga kita keluar melalui pintu sebelah kanan. Ada banyak sekali orang yang menawarkan gunting. Anak-anak kecil, jangan pernah disentuh. Jangankan diterima, disentuh saja jangan, Pak. Kalau Bapak misalnya, kok ada yang mau minjemin gunting? Itu bukan minjemin, Pak. Nyewa, bayar. Sehingga kalau Anda dikasih gunting itu, Anda pakai, ngembalikan, mereka minta uang. Nah, itu nggak usah dihiraukan, jangan disentuh. Nanti setelah keluar, marwah, jika masuk waktu sholat, kita sholat. Kalau sudah tidak masuk waktu sholat, bisa langsung balik ke hotel tahallul. Dan Anda sudah tidak perlu membayar biaya apapun saat tahallul. Untuk bapak-bapak bisa gundul atau potong pendek. Untuk ibu-ibu cukup dipotong dengan cara rambutnya dikumpulin. Sak gendel rambutnya dikumpulin, potong sepanjang 1 ruas. Buang di tempat sampah, selesai. Sudah selesai. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada pertanyaan? Baik, Ustaz, ya, ada beberapa pertanyaan dari jamaah umroh yang menyimak online. lewat online. Ustaz bisa lenggah dulu aja. Nah. Baik. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan ihram bagi wanita. Apakah membuka cadar berlaku untuk selama ihram atau hanya pada saat tawaf saja? Bismillah. Bismillah. Baik. Aturan dilarang memakai niqab ini berlaku bagi ibu-ibu selama ihram. Jadi dari mulai Madinah, Dzulhulaifah tadi sampai nanti tahallul. Berarti Pak cukup panjang, Pak? Ya cukup panjang. Dan Anda akan berinteraksi dengan lawan jenis yang banyak. Terus gimana solusinya yang kita sudah biasa pakai niqab, yang sudah biasa pakai cadar? Solusinya ya, nanti
Baterainya habis. Ini aja. Solusinya satu, saya tidak sarankan pakai masker. Yang kedua, Anda bisa pakai topi yang ada tutup depannya, lalu dikasih kain. Nah, sehingga kain itu nanti menjulur ke depan bisa menutupi muka. Dengan cara demikian, Anda tetap bisa menutup wajah, tapi wajah itu tidak seperti nikob. Nikob itu apa sih, Pak? Yang hanya terbuka matanya. Ini namanya nikob. Sehingga kalau tertutup dan dia tidak bersentuhan dengan wajah, hukumnya boleh. Karena itu yang dilarang adalah bernikob, tapi tidak dilarang menutup wajah. Bisa dipahami, Pak? Yang dilarang itu bernikob, tapi tidak dilarang menutup wajah. Sehingga nanti bisa pakai topi itu, kemudian dikasih kain, maka wajahnya tertutupi dengan kain yang menjulur ke bawah. Baik, bisa dipahami insya Allah? Alhamdulillah. Berikutnya masih berkaitan dengan ihram wanita. Bolehkah memakai gamis yang hanya sampai mandak kaki, kemudian kaki dipakaikan kaos kaki? Pada asalnya wanita itu bajunya menjuntai ke tanah. Karena itu pakaian para sahabiat. Dan dulu para sahabiat sampai bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana kalau pakaian kita terkena najis? Nabi SAW mengatakan, yutahhirhu ma ba'da. Nanti bisa dibersihkan oleh tanah setelahnya. Sehingga ngelembreh tanah, misalnya kalau kena najis, kemudian lewat ke tanah berikutnya yang suci, maka tanah berikutnya yang suci ini membersihkan bagian yang terkena najis tadi. Itu pakaiannya sahabiat. Di zaman belum ada konblok. Sehingga mereka ketika jalan, ya seperti Anda jalan di sawah itu, Pak ya. Cuman pematang-pematang sawah penuh dengan rumput, atau jalan-jalan yang belum diaspal. Kalau becek, ya becek. Kalau konblok, aspal kan nggak becek. Kalau sekarang jalanan itu relatif jauh lebih suci daripada masa silam. Orang dulu kamar mandinya nggak ada septic tank kayak kita, Pak. Sehingga orang dulu kamar mandinya gimana? Keluar, terus airnya kemana, Pak? Kadang kan ngeluber di luar kamar mandi. Masih ingat, Pak? Jenengan lahir tahun berapa? Ya, saya masih menjumpai kamar mandi kayak gitu ya. Sehingga di luar itu airnya ngelebar kemana-mana. Mungkin orang dulu kayak gitu. Makanya ada pertanyaan seperti tadi. Bagaimana kalau misalnya gamisnya tidak sampai menyentuh tanah, lalu ditutupi kaos kaki? Insya Allah tidak masalah, karena kaos kaki ini sudah bagian dari penutup. Hanya saja kami sarankan di atasnya atau di luar kaos kaki ada penutup lagi, yaitu tadi kain tadi ya, roknya tadi. Tapi kalaupun misalnya adanya hanya seperti ini, boleh dipakai. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan keutamaan sholat bagi wanita di rumah atau di kamarnya di hotel, apakah tetap berlaku di Mekah dan Madinah? Coba saya bacakan hadis berikut. Mungkin Anda pernah mengikuti kajian yang judulnya Mata Menata Wanita. Ada ya? Bentar, saya bukain. Oh, kok enggak ada ini? Nah, ada satu hadis yang mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan. Nah, coba kita baca hadis ini. Dari Ummu Humaid, silakan share screen. Dari Ummu Humaid, istrinya Abu Humaid, bahwa beliau pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan keinginannya ikut sholat jamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat jamaah bersama Nabi itu berarti di mana? Di Masjid Nabawi.
Mati ya. Baterainya habis. Baik, tidak apa-apa. Jamaah saya bacakan hadisnya. Ummu Humaid ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan keinginannya ingin ikut sholat berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qad alimtu annaki tuhibbinas salata ma'i. Aku tahu kalau kamu itu pengen sholat bersamaku di masjidku. Wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratik. Tapi sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di halaman rumahmu. Sholatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada sholatmu di musola sekitar rumahmu. Terus seperti itu. Sehingga Anda bisa lihat. Ini perbandingannya adalah sholat di yang ngimami Nabi. Sudah ini kondisi paling puncak. Sekarang kalaupun sholat di Masjid Nabawi yang imami bukan Nabi. Tapi itu kata Nabi SAW, sholatmu di rumah lebih afdal. Maka dalam hal ini ada 3 yang berbicara. 1, perasaan. 2, akal. 3, syariat. Perasaan mungkin akan mengatakan, tapi buat apa, kita kan sudah bayar mahal, masa cuma di hotel terus. Nah, itu perasaan yang bicara. Ya, pertimbangannya apa? Kita sudah bayar mahal, cuman di hotel terus, ngapain di sini? Itu perasaan yang bicara. Yang kedua, akal bicara. Ini kan kamu akan dilipatkan pahalanya 1000 kali. Dilipatkan pahalanya 100.000 kali. Sangat disayangkan kalau kamu cuman sholat di hotel nggak dapat keutamaan itu. Ya memang nggak dapat keutamaan itu. Tapi dia mendapatkan keutamaan mengikuti aturan. Dan itu nilai keutamaannya bisa jadi lebih besar. Syariat yang bicara ketika Anda sholat di hotel atau sholat di kamar, insya Allah nilai pahalamu lebih besar karena lebih berkualitas. Terus Pak, ya kalau mau seperti itu silahkan. Tapi kalau sekiranya saya takut ya Pak, kalau di kamar sendirian, jangan-jangan nanti ada yang masuk tanpa izin atau gimana. Berarti silahkan Anda nanti bergabung di masjid untuk ikut sholat berjamaah bersama yang lain. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, apakah benar bahwa dalam 1 kali perjalanan umroh itu hanya bisa melakukan 1 kali umroh? Bukankah pada waktu manasik pertama ANB kami mendengar bahwa ANB memfasilitasi untuk umroh badal yang itu dilakukan pada saat umroh yang kedua? Baik. Memang kita akui ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengulang umroh dalam 1 safar. Ulama beda pendapat mengenai hukum mengulang umroh dalam 1 safar. Ada yang mengatakan orang kalau mau mengulang umroh maka tunggu rambutnya tukul dulu. Kan habis gundul, namanya takmim. Kalau belum takmim maka belum boleh ngulang umroh. Nah, takmim ini gimana Pak? Kalau dia cukur gundul maka berarti perlu nunggu sekian waktu sampai cukur rambut di kepanjangan tertentu baru bisa umroh. Sehingga walaupun dia pulang safar tapi rambutnya nggak tukul-tukul, maka ditunggu dulu sampai sudah ada rambut yang cukup untuk dicukur. Nah, dia balik lagi umroh. Sehingga bisa jadi 2 bulan sekali. Ada juga yang berpendapat umroh itu seperti haji, setahun sekali. Sehingga umroh sudah dilakukan tahun ini, maka kalau mau umroh berikutnya tunggu tahun depan. Ada yang mengatakan umroh itu boleh berkali-kali walaupun dalam 1 safar. Terutama bagi mereka yang berasal dari daerah yang jauh seperti Indonesia. Nah, sementara ini kami mengambil pendapat yang terakhir tadi, dan ini termasuk diantaranya pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan beberapa ulama yang lain. Sehingga sebenarnya pada posisi ketika seseorang ingin mengulang umroh beberapa kali dalam 1 perjalanan, sebagian ulama membolehkan, terutama jika tujuannya dalam rangka badal. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan badal umroh Ustaz,
kalau umroh yang pertama kepala sudah dicukur habis, bagaimana tahallul untuk umroh yang kedua? Karena sudah tidak ada rambutnya, maka tidak perlu nyukur rambut yang lain ya. Nyukur kumis, nyukur. Nah ini malah tidak boleh nyukur jenggot, tidak boleh ya. Sehingga karena sudah tidak ada rambutnya ya sudah, begitu sudah selesai sa'i, pulang. Tidak perlu. Katanya Pak, melintaskan alat cukur di kepala. Nah fungsinya apa? Memang ada sebagian yang berpendapat imrau rumusa, melintaskan alat cukur di kepala. Tapi saya memandang ya ini pendapat sebagian ulama madhab. Tapi menurut saya ini nggak perlu. Karena ada juga yang mengatakan nggak perlu seperti itu. Sehingga insya Allah yang lebih kuat adalah tidak perlu. Karena tidak ada fungsinya. Cukup dengan dia niat bahwasanya saya nggak bisa tahallul karena rambut saya sudah tidak ada, ya sudah selesai. Wallahu a'lam. Baik, kemudian ada yang Bapak Ibu jamaah yang di sini yang mau bertanya, silakan. Baik, ibu-ibu dulu ada yang bertanya? Baik, sebentar Bapak sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, waktu tawaf itu, ini kan katanya tangan ini, Ustadz, telapak tangan ini boleh buka. Kalau ininya boleh nggak Oh gitu. kelihatan? Nggih. Makasih Ustadz. Kalau nggak tawaf, tangan mana yang boleh dibuka? Enggak, kalau waktu tawaf kan Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nah ini boleh kelihatan atau harus ditutup pakai yang Nggih. sarung tangan itu loh, Nah, Ustadz? pertanyaan saya, Iya. kalau wanita tidak sedang tawaf, bagian mana yang boleh Yang dibuka? Ini aku Ya, masuk ini. pakaian wanita ketika tawaf sama seperti pakaian wanita ketika sholat di rumah. Sama seperti pakaian wanita ketika ke pasar atau ketika keluar rumah. Jadi sebenarnya telapak tangan ini bukan bagian dari aurat sebagaimana wajah. Maka bagian telapak tangan ketika tawaf dibuka. Kemudian terlebih lagi Nabi SAW melarang memakai sarung tangan ketika sedang ihram. Maka pada waktu ihram tidak perlu menggunakan sarung tangan. Dulu wanita zaman masa silam ya, zaman jahiliyah atau wanita Arab pada umumnya, kalau mereka melakukan safar dengan suhu yang demikian ekstrim dan mereka harus melintasi padang pasir, tangannya pakai sarung tangan. Ya, untuk menghindari apapun resiko ketika di perjalanan. Dan Nabi SAW melarang, yang laki-laki nggak boleh tutup kepala, yang perempuan tidak boleh tutup wajah, tidak boleh pakai niqab, dan tidak boleh pakai sarung tangan. Beliau SAW mengatakan, wala tantaki bil mar'ah. Wanita tidak boleh pakai niqab, wala talbas al-kufazain. Hadisnya seperti ini. Ini adalah daftar larangan yang diberikan oleh Nabi SAW yang enggak boleh dikenakan oleh orang yang ihram. La talbasul qamis, jangan pakai gamis. Seperti pakaian kita ini kamis ya, ada lengannya. Wala sarawilat, jangan pakai sirwal, celana. Walal amaim, jangan pakai tutup kepala. Walal baranis, jangan pakai burnus. Burnus itu jaket yang ada tutup kepalanya. Illa antakuna ahadun laysat lahu na'lan, kecuali orang yang tidak punya sandal, falyalbas al-khuffain, hendaknya dia memakai sepatu, wal yaqta asfala minal ka'bain, tapi sepatunya dipotong sehingga pendek hingga di bawah mata kaki. Jadi yang laki-laki ihram tidak boleh pakai sepatu, bolehnya pakai sandal. Sudah? Kalau nggak punya sandal Pak, nggak punya sandal, sepatu belakangnya diinjek. Sepatunya itu belakangnya diinjek, sehingga berfungsi seperti sandal slop. Dah? Wala talbasu syai'an massahu za'faron, dan tidak boleh memakai kain apapun yang terkena za'faron, minyak za'faron. Walal waras, atau minyak waras. Ini minyak wangi parfum yang berwarna. Wala tantaki bil mar'atul muhrimah, wanita yang sedang ihram tidak boleh pakai niqab.
wala talbas al-kufazain, dan tidak boleh memakai sarung tangan. Jadi wanita dua jenis pakaian yang dilarang, niqab dan sarung tangan. Begitu? Ustadz, yang kedua saya mau tanya Ustadz, waktu sholat kan kita nggak tahu kalau telapak kakinya kelihatan, yang tahunya kan dari orang belakang. Itu Iya. kita harus ngulang atau gimana? Atau Kalau pas enggak tahu, itu sholat, pas doa, ini kok ada rambutnya, kan nggak tahu. Terus itu Iya. gimana? Ngulang atau gimana Ustadz? kalau enggak tahu tidak harus ngulang. Tapi begitu diberitahu segera dibenerin. Gitu. Makasih. Sehingga kalau ibu di tengah sholat rambutnya ada yang kelihatan, diberitahu sama suaminya, rambutmu ketok kayak, terus dimasukkan. Atau kakinya kelihatan dari belakang, maka begitu di tengah sholat diberitahu langsung ditutupi. Makasih Ustadz. Hmm. Kalau saya bertanya di luar untuk manasik umroh, boleh nggak Ustadz? Oh, Berarti di luar forum. Selanjutnya Oh, gimana? Kalau yang bertanya ibu-ibu dapat bawa juga? ada berapa? Tadi berapa? sudah banyak bapak-bapak yang bertanya. Kita lupakan saja ya. Baik, ibu-ibu dapat Khusus hadiah. nih. Ya, dapat hadiah. Nggih. Ibu-ibu yang lain yang kira-kira nggak pengen dapat hadiah dulu. Oh ya, itu yang nggak pengen dapat hadiah dulu ya. Karena hadiahnya terbatas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan pahala yang dikerjakan di masjid Ustadz, apakah kita itu berlaku buat sholat sunnah juga? Terus kita bagaimana kalau nanti di sana kita melakukan sholat sunat qobliyah, ba'diyah, dan yang sholat yang tidak ditinggalkan saja Ustadz. Jazakallah khair. Ketika Nabi SAW di Madinah, beliau memotivasi para sahabat untuk sholat sunnah di rumah. Berarti sholat sunnah yang paling afdol bagi penduduk Madinah bukan di Masjid Nabawi, tapi di mana? Di rumah. Dan Rasulullah SAW sendiri ketika sholat sunnah banyak beliau kerjakan di rumah. Qobliyah itu di rumah. Begitu beliau datang langsung qomat. Kemudian sholat dimulai. Maka ini menunjukkan bahwasanya sholat di Masjid Nabawi yang nilainya 1000 kali itu berlaku untuk sholat wajib saja. Sedangkan sholat yang lain gimana Pak? Kalau sholat yang lain dianjurkan di rumah. Karena itu untuk sholat wajib ketika dilakukan berjamaah di Masjid Nabawi, kata Nabi SAW, salatun fi masjidi hadha bi alfi salatin fi masiwa ghairul masjidil haram. Sholat di masjidku ini nilainya sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Hanya berlaku untuk sholat wajib berjamaah. Tapi kalau sholat sunnah dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Makanya aturan ini juga tidak berlaku bagi wanita yang dianjurkan sholat wajibnya di rumah. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada lagi? Sebentar nih, Bu. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umroh, pakaian wanita itu kan tidak ada kewajiban warnanya atau bebas. Namun apakah ada warna yang diutamakan lebih baik gitu? Ataukah hitam, ataukah putih gitu. Lalu saat kita berjamaah di Masjidil Haram, kan setelahnya ada sholat jenazah. Yang didahulukan jenazah dulu baru ba'diyah atau sebaliknya begitu Ustadz, terima kasih. Baik. Apa pakaian yang dianjurkan bagi wanita? Jawabannya yang berwarna gelap. Gelap itu ya banyak versi ya. Ada gelap gulita, ya. Ada setelah gelap terbitlah. Jadi hitam, gelap, terang. Intinya berwarna gelap. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bagaimana pakaian para sahabat. Aisyah mengatakan wa kana mithlul ghirban bimurutihin. Mereka itu seperti gagak ketika mereka memakai pakaian-pakaian mereka. Jadi gagak ada enggak yang berwarna selain hitam? Tidak ada.
Maka demikian pula dianjurkan bagi para wanita untuk menggunakan pakaian gelap. Anda boleh pakai coklat atau hitam atau yang lainnya. Begitu. Cukup? Nah. Selanjutnya, Pertanyaan yang kedua tadi, yang kedua tadi apa? Oh, salat jenazah. Baik, apa yang didahulukan ketika kita melaksanakan salat jenazah ataukah ba'diyah terlebih dahulu? Jarak antara salat wajib dengan salat jenazah itu pendek. Sehingga setelah salat wajib, kita dianjurkan untuk berzikir. Zikir apa, Pak? Zikir pasca salat wajib. Istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan beberapa zikir setelahnya. Kesempatan zikir itu yang terbaik adalah pasca salat wajib. Kalau Anda melaksanakan salat ba'diyah, harus segera jika tidak nabrak salat jenazah. Tapi nanti kehilangan kesempatan berzikir. Maka kami sarankan salat wajib, zikir, tunggu sampai salat jenazah dimulai. Selesai salat jenazah, silahkan salat sunnah ba'diyah. Tapi saya sarankan posisikan diri Anda ketika salat sunnah ba'diyah di tempat yang tidak mudah dilewati orang. Karena banyak orang yang ngawur, terutama di Masjid Nabawi. Jadi sebenarnya seperti ini, Pak. Asalnya orang yang tawaf, di belakangnya ada orang sholat, tidak masalah. Sudah? Sehingga misalnya di jarak 5 meter ada orang sholat. Di depannya ada orang tawaf di Ka'bah, tidak masalah. Karena tidak mungkin orang tawaf ini harus nunggu selesai orang yang sholat ini. Dia ada orang sholat ini menghadap ke arah Ka'bah. Dinteni yo mandek sak dawa-dawa nih nanti. Tawafnya jadi enggak bisa lancar. Maka orang yang tawaf ini boleh tawaf di posisi ada orang belakangnya yang sholat. Makanya orang yang sholat di belakangnya ini ngambil jarak yang agak jauh. Dulu di masa ketika masih sepi, suasananya seperti itu. Sehingga orang yang sholat di belakang makam Ibrahim tadi jaraknya dengan Ka'bah paling 30 meter, sekian meter. Sementara di kanan kirinya ini banyak orang, atau di depannya banyak orang yang tawaf. Dan tidak masalah. Yang kedua, ini kemudian diambil hukum umum. Maka seluruh Masjidil Haram orang yang sholat boleh dilewati. Dan saya tidak setuju dengan ini. Demikian pula banyak ulama yang mengingkari. Maka dimanapun ketika kita sholat, hukum asalnya tidak boleh dilewati. Termasuk di Masjidil Haram. Meskipun ada juga yang berpendapat di Masjidil Haram boleh. Lama-lama diluaskan lagi sampai Masjid Nabawi. Sehingga sebenarnya kasus itu hanya berlaku di Masjidil Haram, tapi dilebarkan sampai Masjid Nabawi. Akhirnya mohon maaf, orang Mesir terutama ya, tolong diwaspadai ya. Kadang mereka lebih tidak beraturan daripada orang Indonesia. Orang Pakistan, India lebih tidak beraturan daripada orang Indonesia. Jangan dianggap kalau mereka lebih pintar fikih daripada Bapak Ibu. Mungkin Anda lebih ngerti daripada mereka. Maka saat di suasana seperti itu kadang mereka bludas-bludus lewat di depan kita sholat. Ditahan, itu makso. Kadang sampai dorong. Dan saya pernah mencoba untuk nahan. Orang Mesir nih, nahan. Orangnya sudah tua, Pak. Sebenarnya kalau dorong-dorongan ya saya kalah juga. Orangnya gede. Jadi dia makso, akhirnya kita sudah tahan. Dia makso, akhirnya dilempar tangannya, mau tidak mau dia lewat di depan kita. Keyakinan dia boleh lewat di depan orang yang sholat di Masjid Nabawi. Kata siapa? Wong Nabi SAW melarang orang yang lewat di depan orang yang sholat. Di posisi beliau di mana? Di Masjid Nabawi. Jadi mohon untuk posisi sholat sunnah ba'diyah cari tempat yang aman, jangan pernah beresiko dengan orang Mesir. Lebih baik Anda ngambil posisi agak belakang atau di tiang agar kira-kira tidak dilewati orang. Selamatkan sholat kita. Nah, dari jamaah yang menyimak lewat online, Ustaz, apabila waktu di Mekah yaitu sekitar tanggal 18 sampai tanggal 21 Februari adalah waktu kebiasaan haid. Bolehkah menggunakan obat penahan haid? diperbolehkan menggunakan obat penunda haid dan ini fatwa beberapa tabi'in. Seingat saya fatwanya Atha bin Abi Rabah dan beberapa tabi'in yang lainnya. Namun nanti begini,
jika setelah mengkonsumsi obat kok ternyata di waktu haidnya tetap keluar, maka dihukumi haid. Loh, aku kan sudah minum obat Pak Ustadz. Nah, tapi kenyataannya tetap keluar darah. Bahkan walaupun yang keluar cuman flek, spot. Sudah minum obat, akhirnya haidnya jadi nggak beratur, terus spot nggak berhenti-berhenti. Spot, 1 jam berikutnya spot, spot, spot. Nah, di posisi itu, jika spotnya keluar di masa rutinitas haidnya, maka hukumnya sama seperti wanita haid. Sehingga dia tetap tidak boleh tawaf, sebagaimana tidak boleh sholat. Nah, Ustadz, bila berkeinginan untuk badal umroh, apakah harus mengulang mikot dan apakah difasilitasi oleh AMD Umroh? untuk badal umroh harus mengulang mikot. Jadi umroh itu paketnya mikot sampai tahallul. Kalau dari hotel ya enggak boleh. Karena begini penjelasannya. Boleh share screen ya. Haji, umroh. Kedua ibadah ini harus menggabungkan tanah halal dan tanah haram. Nah, begini. Dalam kegiatan haji dan umroh harus menggabungkan wilayah tanah halal dan tanah haram. Dalam kegiatan haji, wilayah tanah halalnya ada di mana? Arafah. Nah, kemudian nanti baru masuk tanah haram. Arafah ini tanah halal. Makanya orang yang haji boleh ambil mikot dari hotel. Sedangkan umroh, tanah halalnya ini mikot. Kemudian dia nanti masuk tanah haram. Nah, mikotnya ini tanah halal. Makanya orang yang umroh harus ke mikot dulu. Mikot itu di luar tanah haram. Yang ini tadi ya. Ini tanah haram, kota suci, mikotnya ada di sini, di luarnya. Gitu Pak? Oleh karena itu, bagi mereka yang mau ngulang umroh untuk badal, berarti dia harus ke mikot juga. Apakah difasilitasi oleh ANB? Ya. Saya tidak memfasilitasi ya. Tapi nanti tim akan memberangkatkan jamaah City Tour. City Tour Mekah ada nggak? Ada ya. Nah, City Tour Mekah itu nanti kita keluar ke tanah halal. Kemana Pak? Arafah. Kita keliling Arafah. Bahkan nanti kita turun di Masjid Namira untuk kajian di situ seperti biasanya. Jika memungkinkan. Lalu baru setelah itu kita nanti ngambil mikot. Nah, bisa ngambil mikotnya di Jirona. Kalau nggak bisa di Jirona, nanti ngambil mikotnya di Tanim. Jadi jamaah bisa ambil mikot bersamaan dengan kegiatan City Tour. Dipahami insya Allah ya? Baik. Selanjutnya. Masih berkaitan dengan haid, Ustadz. Apakah wanita yang haid boleh masuk raudhah? Yang pertama itu. Yang kedua, apabila qadarullah di waktu di Mekah haid sampai dengan waktu kemulangan, bagaimana menyelesaikan umrohnya? Wanita haid apakah boleh masuk raudhah? Kembali kepada hukum apakah wanita haid boleh masuk masjid atau tidak. Jumhur ulama melarang kecuali jika hanya lewat. Jadi Anda masuk raudhah cuman lewat terus balik hotel. Sayang no Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bolehnya hanya itu menurut jumhur ulama. Meskipun sebagian ulama membolehkan untuk duduk di situ selama tidak diniatkan iktikaf. Dan insya Allah pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Oleh karena itu nanti Anda boleh ikut bergabung bersama rombongan yang lain. Tapi Anda tidak boleh sholat sehingga hanya masuk raudhah terus doa. Nah, Mohon disebutkan Ustadz agar kami bisa maksimal melaksanakan atau beribadah di waktu Ramadan di sana. Apa sholat apa yang bisa kami lakukan sewaktu di sana, misalnya sholat duha, sholat tarweh, sholat tahajud dan sebagainya. Mohon panduannya. sesuai sholat sunnah yang sudah kita kenal.
Tidak ada sholat sunnah tambahan ketika di sana. Sehingga tidak ada sholat sunnah madaniyah atau sholat sunnah makkiyah. Anda kenal sholat sunnah apa? Duha. Kerjakan duha. Berapa rakaat? Sebanyak-banyaknya. Yang penting jangan ganjil. Kalau sholat malam, ganjil. Apalagi Pak Ustadz? Tahajud. Silakan tahajud sebisa mungkin. Kelebihan orang Indonesia adalah jam 2 sudah tidak bisa tidur. Karena di sini jam 6. Sehingga jam biologis, faktor jet lag nggak hilang, itu menguntungkan. Bapak istirahat malam, jam 2 sudah bangun. Yang berada di negeri baratnya Saudi, mereka masih ngantuk. Karena kan baratnya Saudi ya. Mereka biasanya jam segitu masih tidur. Sementara kita yang jauh di timur Saudi sudah seger. Karena jam 2 di sini jam 6. Maka faktor ini yang menyebabkan orang Indonesia itu kadang datang ke masjid paling pagi. Jam 1 itu sudah datang ke masjid. Jam 2 sudah datang ke masjid. Nah, kekurangannya satu, pengen ke toilet. Apalagi besok musim dingin. Di Madinah lebih dingin daripada Mekah. Makanya nanti bisa mengatur ritme minum air ya. Agar tidak bolak-balik ke toilet. Kalau Anda bisa datang lebih awal lalu sholat di masjid Qiyamul Lail jam 2 sudah mulai sholat. Besok subuhnya jam berapa? Waktu sholat Madinah. Kalau tidak salah agak siang. Karena musim dingin malamnya lebih panjang. Waktu sholat Madinah. Waktu sholat Madinah untuk fajar jam 5.45. Masya Allah. Jam 6 kurang seperempat. Seneng banget ini. Sehingga Bapak bangun jam 4 itu masih 1 jam lebih untuk nunggu waktu subuh. Apalagi bangun jam 2. Berarti lama sekali Pak kita di masjid. Makin lama makin bagus. Qiyamul Lail, Bapak misalnya jam 2 sudah berangkat, bisa selama 4 jam. Jam 2 sampai jam 5 ya. Berapa? 3 jam. Bisa kurang lebih 3 jam Anda sholat di situ. Itu bisa 1 juz, 2 juz sambil dipakai sholat. Nah, mungkin nanti saya sarankan Anda ketika sholat sambil baca mushaf. Nah, seperti ini ya. Ini mushaf. Baik, Anda baca. Ini akan lebih bersemangat. Karena kalau mengandalkan hafalan, kulhu inna ataina, kulhu. Terlalu cepat rukuk sujud, baru rukuk meneh, baru rukuk. Karena cuman kulhu sama inna ataina. Tapi kalau Anda pakai HP, bisa membaca teks Quran dengan baik, Anda bisa berdiri sambil sholat. Ya. Qiyamul Lail ini sedekap. Ya. Terus HP-nya dibuka begini, baca surat-surat yang Bapak inginkan untuk dibaca. Sambil tadarus. Gitu Pak. Baik, saya kasih target ya. Kita perjalanan umrah berapa hari? Berapa hari? Sampai rumah? 11. 11. Di sana berapa hari? 9. 9. 9 hari khatam Quran. Ya? Insya Allah ya. Karena nggak ada kegiatan yang lain. Belanja Pak Ustadz. Oleh-olehnya pakai itu saja ya. Anda tidak perlu belanja oleh-oleh di sana. Coklat Dubai Pak Ustadz. Buat apa? Lebaran. Nah, sudahlah. Khusus itu nanti titipkan mutawif lebih murah. Manfaatkan mutawif. Masya Allah. Jadi nanti ketika Anda mau belanja ini, titip aja mutawif. Tolong dong belikan ini, tolong belikan ini. Bisa. Mereka akan bergerak sesuai yang Anda perintahkan. Nanti biasanya dikumpulin dulu. Siapa yang mau titip ini? Nah, biar nanti jamaah tidak perlu jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke warung. Anda fokus masjid, hotel, secukupnya. Begitu ya. Sehingga insya Allah 9 hari khatam. Siap? Hah? Siap ya? It's your challenge.
Ini tantangan Bapak Ibu semuanya. Ya, kita lomba ya nanti ya. 9 hari khatam. Hadiahnya apa? Umroh gratis. Ketemu di Masjidil Haram. Baik. Cukup? Baik, Ustaz, ada yang belum dijawab tadi mengenai pelaksanaan umroh bagi wanita yang haid yang sampai dengan waktu kepulangan belum selesai. Nah, di posisi ketika wanita haid sedang di Madinah, lalu dia ikut rombongan. Jadi ke Bir Ali, ke Dzul Hulaifah, naik kemudian naik kereta sampai di Mekah, tunggu di hotel. Tunggu di hotel sampai suci. Nah, di situ semua larangan berlaku. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh pakai wangian, nggak boleh ini, nggak boleh. Ada banyak yang nggak boleh. Sebagaimana larangan ihram. Sehingga tidak boleh nyuci baju yang deterjennya wangi. Terus nanti gimana Pak? Nggak bisa nyuci baju. Suruh temennya yang nyuci. Alhamdulillah. Nah, sampai Anda suci, kemudian tawaf. Kemudian sa'i selesai. Kalau sampai kepulangan kok belum suci, maka di titik terakhir, ini kesempatan terakhir, silahkan tawaf. Anda nanti boleh tawaf dalam keadaan haid. Khusus bagi mereka yang haidnya belum selesai hingga mau pulang. Maka nanti tawaf dalam kondisi haid. Khusus bagi wanita semacam ini. Dan ini pengecualian karena kondisinya darurat. Wallahu a'lam. Baik, silakan ditutup Ustaz karena waktunya sudah Sekarang jam terus yang insya Allah 11.50. masih sudah ada masuk. beberapa waktu lagi. Kita ada manasik terakhir nanti di Jakarta. Juga bisa sampaikan lewat grup. Setelah kita akan bikin grup per bis nanti, insya Allah akan kita sampaikan kepada asatidzah kita dan akan dijawab oleh beliau-beliau. Silakan ditutup Ustaz. Baik. Jadi mungkin masih ada jamaah yang menyimpan pertanyaan. Insya Allah perjalanan kita masih cukup panjang dan kita masih banyak berinteraksi sepanjang di perjalanan. Terbuka luas bagi Anda yang mau berkonsultasi baik di forum konsultasi maupun di forum-forum manasik dan yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa belajar bareng bersama dengan ANB. Umroh bareng ANB, belajar bareng asatidzah ANB. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.